Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau akrab disapa Ustadz Solmed melayangkan laporan ke polisi terkait tudingan sepihak terhadap dirinya. Ustadz Solmed melaporkan panitia pengajian yang menuding dirinya melanggar kesepakatan perjanjian. Mengaku dituding sepihak oleh pihak panitia, penceramah kondang Ustadz Soleh Mahmud Nasution menyampaikan laporan ke Reserse Kriminal Polda Jabar. Laporan disampaikan Rabu pagi perihal tuntutan maaf kepada panitia pengajian yang dianggap menuding Ustadz Soleh Mahmud Nasution melanggar kesepakatan perjanjian menghadiri acara pengajian di Garut, Jawa Barat. Hak saya untuk melapor dalam rangka mengklirkan persoalan ini agar supaya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pak Suwarna ya bisa diberikan gitu ya. Jadi jangan hanya melontarkan opini di publik, tapi buktikan dengan tanggung jawab. Ya diantaranya dia menganggap dia melontarkan bahwa saya menipu. Sebelumnya Ustadz Soleh Mahmud Nasution batal menghadiri undangan pengajian di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut karena kendaraannya tertahan longsor. Ketidakhadiran penceramah tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari pihak panitia dan viral di media sosial. Musisi Anji dituntut hukuman 5 bulan rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Anji meminta keringanan hukuman dan akan diputuskan majelis hakim pekan depan. Sidang tuntutan terkait kasus kepemilikan ganja penyanyi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dilaksanakan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Anji menjalani sidang secara daring. Mantan penyanyi Drive ini dituntut 5 bulan rehabilitasi karena jaksa meyakini Anji melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Erdian Aji Prihartanto alias Anji bin Edi Bitoyo untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit RSUD Cibubur selama 5 bulan. Atas keputusan tersebut, Anji langsung mengajukan pledoi meminta keringanan hukuman agar dapat segera dibebaskan. Majelis hakim akhirnya menunda sidang hingga Senin 11 Oktober mendatang untuk mengambil putusan dari kasus ini. Diketahui Anji terjerat hukum usai ditangkap polisi di rumahnya 11 Juni lalu dan dinyatakan positif ganja 3 hari setelahnya. Anji pun telah menjalani rehabilitasi selama hampir 3 bulan di RSKO Cibubur. Walhi khawatir biota laut akan rusak akibat pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Walhi meminta pemerintah mengusut serius kasus pencemaran tersebut. Tercemarnya Teluk Jakarta oleh parasetamol hingga kini masih menjadi teka-teki. Setelah mengambil sampel air dari Teluk Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup memastikan hasil penelitian baru akan keluar 2 minggu mendatang. Tidak hanya persebaran parasetamol, sumber pencemaran juga menjadi fokus penelitian Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemprov DKI menegaskan akan menjatuhkan sanksi jika menemukan pelanggaran atas pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Gimana untuk? Ya tentu ini sedang kita lakukan penelitian ya. Nanti akan dicek juga ada apakah unsur kesengajaan atau tidak ya. Ada sanksi nggak Pak? Iya tentunya nanti kita tentu semuanya ada sanksi ya. Nanti ada ketentuan aturannya. Sekali lagi kita tunggu dulu hasil penelitiannya. Selain membahayakan kesehatan, pencemaran Teluk Jakarta juga berpotensi merusak biota dan ekosistem laut. Manajer Perkotaan Walhi Jakarta meminta keseriusan setiap pihak dalam mengusut pencemaran tersebut. Ya ini sebenarnya juga berbahaya ya terhadap ekosistem perairan, pencemaran ini terhadap ekosistem perairan berbahaya. Tapi ini juga menunjukkan sebenarnya pengolahan limbah di daratannya itu tidak benar ya. Berarti septic tank kita itu nggak benar. Jadi mereka semuanya sebagian besar yang membuangnya ke sungai yang akhirnya mengalir ke laut. Dan ini sebenarnya bukan cuma si ininya ya, si parasetamol aja, tapi yang lain-lain juga sebenarnya tinggi gitu ya. Nah,
itu kita sebenarnya harus memperbaiki pengelolaan limbahnya di perkotaan ataupun di sekitar sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Tidak hanya Walhi dan Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian LHK pun turun tangan menyoroti pencemaran parasetamol. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelidiki pengolahan limbah di sejumlah perusahaan farmasi di Jakarta. Ada kemungkinan bisa dilakukan pemantauan terhadap industri farmasi, sangat mungkin. Dari catatan kami itu di Jakarta ada 27 perusahaan farmasi. Jadi rencananya memang akan kami panggil dan akan kami cek bagaimana melakukan pengelolaan limbahnya, juga bagaimana pengelolaan dari obat-obatan bekasnya yang sudah kadaluarsa dan sebagainya. Karena ketika obat itu sudah kadaluarsa, maka dia akan menjadi limbah B3 dan treatmentnya harus menjadi limbah B3 pengelolaannya. Meski kabar pencemaran parasetamol menyita perhatian publik dan pegiat lingkungan, aktivitas nelayan dan warga di sekitar kawasan utara Jakarta tidak terganggu. Nelayan dan warga tetap beraktivitas normal tanpa ada raut kekhawatiran akan ancaman kesehatan.